Cahyaminta Sudiantari dengan NIM 4101422059. Oke, perkenalkan, nama saya Nabilah Nur Fauzi dengan NIM 4101422080. Pengenalan matriks. Matriks adalah susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Contoh dari penulisan matriks seperti di samping. A merupakan contoh dari matriks, di mana A memiliki orde M kali N, yakni barisnya dimulai dari A11, A12 hingga A1N sebanyak N kali, dan kolomnya dari A11, A21 hingga A1M sebanyak M kali. Kemudian ada contoh dan jenis matriks. Matriks A merupakan contoh jenis matriks persegi 2x2 yang invertible. Selanjutnya ada matriks B yang merupakan jenis matriks persegi 3x3. Selain itu, matriks B juga merupakan matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks diagonal, di mana selain diagonalnya tidak bernilai 0. Penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menentukan solusi masalah persamaan linier dan transformasi linier yang bentuk umumnya dari fungsi linier. Dari penyelesaian masalah tersebutlah matriks banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pekerjaan dapat lebih mudah diselesaikan. Salah satu bidang yang memanfaatkan kegunaan matriks yakni bidang ekonomi. Salah satu bidang yang memanfaatkan kegunaan dari matriks adalah bidang ekonomi, yakni sebagai analisis masukan keluaran. Salah satu perkembangan yang menarik dari penerapan aljabar matriks di dalam bidang ekonomi adalah analisis masukan keluaran atau input-output analisis. Suatu data input-output dari berbagai sektor dikumpulkan dan ditabelkan, maka akan diperoleh tabel yang berbentuk matriks, dan tabel demikian dalam input-output dinamakan tabel transaksi. Dari tabel matriks transaksi tersebut akan diperoleh sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor. Contoh dari tabel transaksi matriks input-output seperti pada gambar. Diketahui bahwa terdapat beberapa sektor diantaranya pertanian, industri, dan jasa. Menggunakan penyelesaian matriks akan diperoleh dari total output dan input yang nantinya akan digunakan sebagai penyelesaian dari masalah transaksi di dalam bidang ekonomi. Nah, isi dari tabel tersebut terdapat analisis masukan pengeluaran yang saling berhubungan antar sektor lainnya. Kemudian dari sektor pengeluaran tersebut dihasilkan pula masukan dari suatu sektor lain ataupun masukan bagi sektor itu sendiri sebagai barang konsumsi pemakaian akhir. Konsep ini seperti pada operasi matriks baris elementer di dalam suatu permodalan matematika di bidang ekonomi analisis. Saya akan melanjutkan mengenai penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di bidang kimia. Nah, di bidang kimia, matriks digunakan sebagai penerapan dalam penyetaraan reaksi. Oke, jadi gini penjelasannya. Dalam kimia dibutuhkan penyetaraan koefisien dengan bentuk persamaan linier sebagai penyamaan koefisien untuk menentukan pengali bagi tiap senyawanya. Angka dari koefisien tersebut diatur sedemikian hingga penyetaraan reaksi tercapai. Persamaan dikatakan setara bila terdapat jumlah di kiri sama dengan jumlah di kanan. Dari persamaan tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk matriks untuk membantu perhitungan dalam menentukan penyetaraan. Nah, contohnya nih, AlBr3 plus K2SO4 menghasilkan
KBR plus Al2SO43. Bentuk ini dapat disesuaikan dengan bentuk umum yang telah dibuat sebelumnya, yaitu koefisien X dikalikan dengan AlBr3 plus koefisien Y dikalikan dengan K2SO4 menghasilkan koefisien U dikalikan dengan KBr plus koefisien V dikalikan dengan Al2SO43. Dapat kita pecah bagian-bagian dari senyawa menjadi A sama dengan Al, B sama dengan Br, C sama dengan K, D sama dengan S, E sama dengan 0. Maka harus didapat koefisien sehingga untuk aluminium Al, X dikali 1 sama dengan V dikali 2. Untuk barium Br, X dikali 3 sama dengan U dikali 1. Untuk kalium K, Y kali 2 sama dengan U kali 1. Untuk sulfur S, Y dikali 1 sama dengan V dikali 3. Untuk oksigen O, Y dikali 4 sama dengan V dikali 4 dikali 3 sama dengan V kali 12. Bila diubah ke dalam bentuk persamaan linear, X dikurangi 2V sama dengan 0. 3X dikurangi U sama dengan 0. 2Y dikurangi U sama dengan 0. Y dikurangi 3V sama dengan 0. 4Y kurangi 12V sama dengan 0. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk matriks berikut. 1, 0, 0, min 2, 3, 0, min. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk matriks berikut. Seperti digambar seperti ini ya. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk matriks berikut. Matriksnya seperti yang ada di gambar seperti itu ya. Nah, matriks tersebut dapat diubah sehingga menjadi matriks eselon. Nah, kita menjadi menemukan solusi dari persamaan tersebut. Oke, jadi itu penerapan matriks di bidang kimia. Yang ketiga, bidang computer graphic. Matriks memiliki aplikasi yang cukup luas pada bidang computer graphic. Salah satunya adalah pada aplikasi pengolah efek filter gambar. Sebuah objek gambar dapat direpresentasikan sebagai matriks yang elemen-elemennya merupakan nilai intensitas warna pada masing-masing piksel. Karena objek gambar dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks, pengolahan gambar juga dapat direpresentasikan dalam bentuk operasi-operasi matriks untuk disesuaikan pada warna piksel. Nah, ini dia beberapa contoh efek filter yang menggunakan matriks. Yang pertama ada edge detection. Matriks yang digunakan pada filter ini adalah 0, 1, 0, 1, min 4, 1, 0, 1, 0. Piksel tepi objek gambar cenderung memiliki warna yang berbeda dengan piksel di sekelilingnya. Sementara itu, piksel yang bukan merupakan tepi objek gambar cenderung memiliki warna yang sama dengan piksel di sekelilingnya. Dengan menggunakan filter edge detection, kita dapat mendeteksi tepi objek gambar dengan cara mengubah warna piksel yang bukan merupakan tepi objek menjadi gambar warna gelap atau hitam. Dengan menggunakan kernel matriks ini, apabila nilai intensitas cahaya piksel cenderung sama dengan intensitas cahaya piksel di sekelilingnya, maka intensitas cahaya piksel tersebut akan cenderung mendekati 0 atau gelap. Jadi di sini kita bisa mengubah matriks dari A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan E menjadi A tambah B tambah C tambah D min 4E sama dengan 0. Sebaliknya, apabila intensitas cahaya piksel berbeda dengan sekelilingnya, ini menandakan bahwa piksel tersebut merupakan tepi suatu objek pada gambar. Piksel tersebut akan memiliki intensitas yang bukan 0. Selanjutnya ada efek filter lighten and darken. Matriks di sini yang digunakan adalah 000, 0x0, 000. Untuk mengubah tingkat pencahayaan gambar
kita cukup meningkatkan nilai intensitas cahaya pada tiap piksel. Agar nilai intensitas cahaya piksel meningkat atau efek filternya itu lighten, kalikan nilainya dengan X, di mana X lebih dari 1. Sebaliknya, untuk mengurangi nilai intensitas atau menggunakan efek filter darken, kalikan dengan X, di mana X kurang dari 1. Apabila X sama dengan 1, maka nilai intensitas cahaya piksel tersebut tidak berubah. Nah, pada gambar itu lightingnya itu dikalikan 1,5. Ya, berarti lebih dari 1 ya. Jadinya efek yang dihasilkan itu lighten. Sedangkan yang di darken itu dikalikan dengan 0,5 atau setengah, sehingga efek yang dihasilkan menjadi lebih gelap, yaitu darken. Selanjutnya ada efek filter sharpen. Matriks yang digunakan adalah 0, -1, 0, 1, 5, -1, 0, -1, 0. Matriks ke-0 ini meningkatkan intensitas warna piksel di tengah berdasarkan perbedaan intensitas warna piksel di sekelilingnya, atas, bawah, kiri, dan kanan. Semakin besar perbedaan intensitas warna piksel dengan sekelilingnya, semakin tinggi peningkatan intensitas warna piksel tersebut. Ini mengakibatkan efek peningkatan ketajaman gambar. Untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam, kita dapat menggunakan kernel matriks yang memperhitungkan seluruh piksel yang bertetangga dengan piksel tersebut. Selanjutnya ada efek blur atau efek buram. Nah, di sini itu menggunakan matriks 1/9 atau per 9 dikalikan dengan 111, 111, 111. Proses yang dilakukan oleh kernel efek buram ini adalah merata-ratakan nilai intensitas warna piksel beserta piksel di sekelilingnya. Jadinya menjadi V ditambah A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I dibagikan dengan 9. Dengan mengubah nilai intensitas tiap piksel dengan nilai rata-rata intensitas piksel di sekelilingnya, maka perbedaan intensitas warna antar piksel-piksel yang bertetangga tidak terlalu besar. Ini mengakibatkan gambar menjadi lebih buram. Contoh efek filter yang terakhir adalah emboss. Emboss ini menggunakan matriks -2, -1, 0, -1, 1, 1, 0, 1, 2. Dengan matriks ini, nilai intensitas piksel yang akan diberikan, efek akan cenderung mendekati nilai intensitas piksel tetangganya di bagian-bagian kanan bawah dan cenderung menjauhi nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kiri atas. Hal ini menghasilkan efek pencahayaan yang datang dari sudut kiri atas gambar. Nah, itu dia pemaparan dari pemanfaatan matriks di dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Terima kasih semua.